ya saya melihatnya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Irfan ya, ini memang sesuatu yang tidak ujuk-ujuk ada. Ini sudah lama ada, bahkan saya melihat kalau dari temuan polisi ada misalnya buku-buku atau pedoman-pedoman yang mengacu pada Darul Islam zaman Kartosuwiryo, bisa jadi memang ideologinya mengacu ke sana. Mereka ingin mendirikan sebuah negara berbasiskan agama yang mungkin Kartosuwiryo-nya sudah dihukum ya pada zamannya Presiden Soekarno gitu ya, tapi bukan berarti ideologinya berhenti. Bukan berarti pengikut-pengikut atau pendukung dari ideologi Darul Islam pada saat itu terus hilang begitu saja, tidak. Tapi kan itu berproses. Bahkan sampai ada katakanlah ada Jemaah Islamiyah Indonesia pada saat tahun 80-an, 90-an itu menunjukkan eksistensinya gitu ya, dengan Abdullah Sungkar sebagai pemimpinnya, kemudian antara JII dengan FII itu kemudian pisah karena berbeda haluan, berbeda cara, dan sekarang muncul boleh dibilang neo NII gitu ya, atau Khilafatul Muslimin. Ini sebenarnya kan satu rentetan peristiwa proses yang sejak awal ketika Indonesia berdiri, benih-benih ini memang sudah ada, ideologi seperti ini sudah ada gitu, sehingga kemunculan Khilafatul Muslimin bukan sesuatu yang seharusnya mengagetkan gitu. Ini memang sudah ada, hanya saja momentumnya ketika mereka melakukan konvoy itu mereka memanfaatkan saat-saat di mana sepertinya pemerintah tidak terlalu mengawasi mereka. Walaupun seperti tadi disampaikan oleh Pak Irfan, bukan berarti pemerintah tidak tahu, bisa jadi memang sudah tahu karena benihnya sudah ada kok dari awal gitu. Hanya pergerakannya selama ini mungkin tidak belum dilakukan pengawasan karena dianggap belum melanggar hukum mungkin ya. Belum ada tindakan-tindakan kekerasan. Kalau JII kan jelas tuh ada aksi teror gitu, ada pengeboman, peledakan berbagai tempat. Sementara Khilafatul Muslimin ini tidak sampai melakukan hal itu. Walaupun ternyata di dalamnya yaitu tadi penyebaran ideologinya sudah sedemikian besar gitu, sudah sampai katakanlah mereka punya struktur pemerintahan, mereka punya identitas keluarganya, mereka juga sekolah-sekolah, bahkan sistem keuangan yang mengacu pada ideologi mereka. Jadi saya melihatnya itu sebenarnya sudah lama dan sebenarnya harusnya ini tidak lagi mengagetkan gitu. Karena sudah dari awal. Baik, Mbak Eja, jadi pertanyaan simpelnya seperti ini. Kenapa kemudian mereka bisa sebesar sekarang, Mbak? Apakah kemudian langkah-langkah pencegahan atau mungkin pendekatan-pendekatan yang kurang efektif begitu dilakukan sampai kemudian mereka memiliki kelompok yang bisa kita katakan ini cukup besar? Ya, dari data disebutnya 14.000 ya Mbak, tapi bisa jadi pendukung ideologinya itu sendiri bisa lebih besar dari itu, gitu. Artinya ideologi itu tidak serta-merta terlihat dalam perilaku gitu ya, bisa jadi di pola pikir, bisa jadi mereka menyimpan dalam mindset atau way of life-nya mereka gitu. Nah, kenapa ini menjadi sepertinya besar? Walaupun saya percaya, saya masih berpikir baik, positif bahwa pemerintah sebenarnya tidak membiarkan hal-hal seperti ini ya. Tapi tadi bisa jadi karena dianggap belum melanggar hukum, jadi ada tindakan-tindakan yang sifatnya tindakan menghentikan atau tindakan hukum ya untuk perbuatan mereka. Tapi preventif tadi seperti Mbak Patricia sampaikan harusnya memang sudah ada tuh buktinya, ada 25 atau 30 kalau tadi Prof. Irfan sampaikan ada sekian banyak sekolah atau pesantren, kok iya tidak kelihatan gitu oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Budaya, ini ada nih, atau Kementerian Agama gitu ya, dan kok tidak ada semacam apa ya, deteksi mungkin ya? Nah, deteksi. Kalau di pendidikan tinggi kan ada tuh semacam akreditasi gitu ya, sekolah-sekolah menengah atau universitas. Nah, pesantren-pesantren kalau misalnya diawasi, dimonitoring setiap berapa tahun sekali, itu kan harusnya terlihat tuh kurikulumnya misalnya. Nah, kalau ya itu di preventifnya mungkin yang selama ini menurut saya ya pemerintah belum terlalu maksimal gitu. Kelihatannya sih seperti itu. Oke, kalau kita bertanya tentang seberapa besar gitu ya, mungkin poin pentingnya begini Mbak. Indonesia ini sebagai satu negara itu sebenarnya sudah banyak dirongrong oleh katakanlah organisasi atau kelompok-kelompok yang memang ingin mengganti ya, baik itu mengganti kepemimpinannya ataupun mengganti ideologinya gitu ya. Nah, macam-macam, mulai dari misalnya pernah ada partai komunis, kemudian ideologi agama, dan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa gitu. Mungkin ada lagi ideologi-ideologi lain. Poin pentingnya adalah masalahnya Khilafatul Muslimin atau apapun, katakanlah JII yang tadi saya sebutkan, itu tuh memang basisnya sudah sejak awal ada dari tahun 1948
Kartosuwiryo itu memang keinginan untuk mendirikan sebuah negara berbasiskan agama itu sudah ada dari sana gitu, dan ini tidak serta-merta dihilangkan, tidak serta-merta bisa dihapuskan, sehingga apapun bentuknya itu akan selalu ada gitu ya. Artinya apapun namanya itu akan selalu ada ideologi yang memang niatnya ingin mendirikan sebuah negara berbasiskan agama, dan itu sebenarnya tidak cuma terjadi di Indonesia gitu ya, banyak negara juga mengalami hal-hal yang sama. Misalnya Thailand, Myanmar, mereka sekarang sedang menghadapi tantangan organisasi atau kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara-negara berbasiskan agama Buddha. Di Hindu juga sama, menginginkan mendirinya negara berbasiskan di India maksudnya ya, ingin mendirikan negara berbasiskan agama Hindu. Nah, di Indonesia tantangannya itu tadi, berbalut seperti kata Prof. Irfan, berbalut agama Islam, kemudian mayoritas penduduk memang beragama Islam, sehingga mudah sekali tuh diradikalisasi atau terradikalisasi. Nah, cuman kan ini menjadi masalah, walaupun saya lihat gini, Khilafatul Muslimin ini kan sifatnya lebih inward looking ya, lebih ke dalam. Dia berbeda misalnya dengan gerakan-gerakan yang global khalifat, katakanlah ISIS atau Al-Qaeda dengan segala afiliasinya yang ada di Indonesia, itu berbeda ya. Mereka kan memang ingin mendirikan sebuah kekhalifahan yang sifatnya regional atau internasional. Sedangkan Khilafatul ini kan basisnya memang sangat rooted lokal, domestik di Indonesia. Artinya ini tidak menjadi tantangan internasional mungkin, tapi menjadi tantangan besar sebenarnya untuk Indonesia, atau tantangan untuk pemerintah lebih tepatnya, bahwa selama ini tidak dibersihkan gitu ya, mau sampai kapanpun ya memang akan selalu ada, apapun namanya, apapun sebutan nama kelompoknya gitu ya, tapi ideologinya ada di situ. Gitu. Itu yang harusnya bisa dibereskan. Beda skala tapi tantangannya sama ya, Mbak Angel ya? Betul. Nah, bicara misalnya skalanya, itu memang perlu dilihat dari kekuatan pendukungnya, berapa besar jumlah pendukungnya, berapa banyak logistiknya, dan bagaimana cara yang akan mereka lakukan. Gitu. Biasanya sih pengalaman misalnya banyak negara kalau dia didukung oleh militer, misalnya kemungkinan bisa terjadi kudeta. Gitu. Tapi kalau Khilafatul Muslimin ini kan, kalaupun ada katakanlah dibentuk semacam askariyah itu, tapi dia tidak yang sifatnya lebih defensif tadi, karena sifatnya hanya inward looking, tidak untuk outward looking yang sifatnya melakukan kudeta misalnya, mungkin tidak sampai ke sana. Ya, kalau ke masyarakat yang paling mendasar tentu dari pendidikan. Karena pemahaman tentang ideologi, apapun ideologi itu dimulai dari mindset gitu ya, pendidikan, pembelajaran tentang apa sih negara kita ini, negara Indonesia, kemudian bentuk negaranya seperti apa, dasarnya seperti apa, undang-undangnya bagaimana. Nah, itu yang harus ditanamkan sejak awal gitu ya. Dan itu bicara kalau pencegahan. Tapi kalau untuk Khilafatul Musliminnya sendiri, tentu saja dalam hal ini pemerintah harus jelas gitu ya. Mungkin memang mereka belum bisa dikategorikan terorisme hari ini gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya, kalau ada bukti-bukti kan bisa saja di sana. Tapi paling tidak dengan adanya bukti-bukti bahwa mereka menyebarkan ideologi di luar Pancasila, sistem pendidikan yang tidak mengajarkan Pancasila dan undang-undang serta turunan hukumnya. Nah, ini berarti memang pemerintah harus jelas melakukan tindakan tegas gitu. Jangan sampai ya tadi tidak ada efek jera juga untuk organisasi yang serupa seperti ini. Jadi tetap harus ada tindakan tegas agar efek jera, sedangkan untuk pencegahan kepada masyarakat luas jelas melalui pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan formal, pendidikan di segala bidang dari segala lini. Mungkin itu.